anak muda yang bisa dibilang rising star. Salam Colo-Colo Podcast. Yes. Keseharian saya itu sebagai pengusaha dan juga politisi. Welcome back to Colo-Colo Podcast. Kok hebat? Bung Luis, siang hari ini kita kedatangan tamu luar biasa pada podcast kita, yaitu anak muda yang bisa dibilang rising star. Artinya anak muda yang hari ini kita lihat sepak terjangnya sudah ada di level-level provinsi bahkan juga nasional. Mungkin kita mau kenal lebih dalam tamu kita siang hari ini. Di tengah-tengah kita ada sapanya Bung William. Tapi mau tahu tentang Bung William ini, mungkin kita mau tahu langsung dari beliau. Nama lengkap, mungkin apa aktivitas selama ini seperti apa? Silakan Bung William. Ya, selamat siang. Salam Colo-Colo Podcast. Yes. Saya William Hendricks, Ketua HIPMI Provinsi Papua Barat, dan juga ada beberapa organisasi, ada Ketua Sepeda, dan juga Bendahara Golkar Provinsi. Keseharian saya itu sebagai pengusaha dan juga politisi. Tapi politisi untuk menambah jaringan, tapi kalau sebenarnya adalah pengusaha. Wow. Itu. Jadi pengusaha sekaligus politisi. Nah, ini yang keren ini, kan? Ya, kita mau tanya dulu Bung William. Ini bicara pengusaha ini sesuatu yang hari ini kita di Kaimana ini kita bicara pengusaha, orang selalu berpikir bahwa pengusaha itu sesuatu yang sulit begitu, karena mungkin tidak dibiasakan atau seperti apa. Jadi kira-kira apa yang mendorong Bung William sampai bisa terjun sebagai pengusaha begitu? Saya selalu sampaikan bahwa kalau mau jadi pengusaha itu tidak ada yang sulit, tapi terutama itu kemauan. Yang berikut, kalau mau jadi seorang yang sukses itu berani keluar dari zona nyaman. Saya saat ini bisa sampai seperti ini karena mungkin di saat saya memulai usaha itu terpanya sungguh luar biasa. Makanya tekad saya membuktikan bahwa menunjukkan pada keluarga saya, teman saya, dan semua orang bahwa saya mampu. Kalau orang hari ini selalu sampaikan satu hal bahwa semua orang ingin jadi pengusaha, tapi mana modalnya? Itu salah. Kalau ada niat, kita akan dapat semua jalannya. Kalau kita tidak mulai, kapan kita tahu? Ya, luar biasa ya Bung Wil. Tentunya Bung Wil sampai ada di posisi ini, saya kira itu Bung Wil memulai dari tahapan yang paling rendah sekali. Siap. Kalau kita boleh tahu, Bung Wil memulai usaha ini dengan jenis usaha apa kira-kira? Saya awalnya itu apa sih saya lakukan dulu? Dulu waktu zaman saya sekolah, sempat kita kumpul-kumpul kaleng. Mungkin kalau teman-teman yang seangkatan saya tahu, zaman dulu di Rekora sana. Jadi saya kumpul uang ini dari zaman saya sekolah. Usaha apapun yang saya lakukan. Berikut setelah selesai SMA, saya pulang, saya mulai kerja belum kontraktor. Saat itu masih orang yang kontraktor, kita masih modal. Mungkin beli semen, ada harga tambah 2.000, 3.000. Tapi sebelumnya itu saya pernah jual beli pala. Pala juga sempat dulu saya gelutin setahun 2 tahun ya. Ada beberapa orang juga tidak orang yang tahu. Sempat kita jual pala, ada uang pala kita putar. Ketika ada yang datang mau pinjam mau beli semen, gak ada uang cash, kita kasih, kita kejar. Setelah itu dibalikan dengan harga yang meningkat 1.000-2.000, itu kita kumpulkan. Jadi kalau orang selalu bilang bahwa menjadi pengusaha harus ada modal, tekadnya dulu, niatnya dulu. Kalau niatnya ada, semua jalan akan terbuka. Terus setelah itu saya dari awal, dari kontraktor yang kerja cuman cet-cet pelabuhan, kantor pelabuhan yang 30 juta, 50 juta. Kita mulai dari pertama semua kita lakukan. Jadi kalau bisa dibilang bahwa Bung William ini setia dari hal-hal kecil. Kita lihat bahwa semangat dan tekad yang beliau punya ini mendorong beliau sampai hari ini. Nah, ini kita sedikit belajar tadi bilang SMP apa sih? Kumpul-kumpul kaleng apa? SD malah. SD. Nah, ini sesuatu yang rasanya kayaknya meninggalkan segala
gengsi dan pikiran bahwa saya ini, karena orang-orang di Trikora itu kita tahu bahwa orang-orang yang bisa dibilang sudah nyaman lah, tapi Bro William ini bisa ikut terlibat untuk anak-anak yang sama-sama kumpul-kumpul kaleng. Nah ini saya rasa mungkin pikiran apa waktu itu, mungkin untuk menambah uang saku kah atau mungkin seperti apa? Karena zaman dulu waktu saya SD itu kan, hari ini kan kalau orang minum minuman kaleng itu menjadi hal yang mungkin jarang ya, karena orang sudah kesehatan yaitu minum air dan lain. Tapi zaman dulu tuh kan intensitas orang menjual minuman kaleng itu banyak. Dan itu kita lihat kalau nggak salah 4.000, 3.000, 5.000, ya udah kita karena tidak ini kita coba untuk ambil, mungkin ada berapa kilo kita jual waktu itu. Masih jual ke kapal waktu itu ya, mungkin ada kapal, ada berapa kapal-kapal. Siapa punya kapal dulu itu pengusaha kayak mana. Benar-benar. Bung Will jadi apa namanya? Saya percaya bahwa Bung Will sampai hari ini paling itu ada sesuatu yang mendorong inisiasi ini datang dari Bung Will untuk lahir sebagai seorang pengusaha, ataukah memang itu didorong oleh orang tua atau memang itu sudah dididik dalam keluarga seperti itu? Ya mungkin belakang orang tua pengusaha, tapi kan cuma pengusaha daerah ya, mungkin cuma toko dan lain-lain. Tapi yang membuat tekad saya itu ketika saya waktu SMA kelas 1 di Surabaya itu saya lihat bahwa ternyata orang bilang kita di sini hebat itu di atas langit masih ada langit. Yang orang bilang hari ini kita hebat, kita di sana bukan apa-apa. Dan terutama yang mendorong saya itu adalah ya saya dalam keluarga saya adalah paling bungsu. Ya. Pasti kakak-kakak lebih berpengalaman. Tapi yang menunjukkan saya adalah niat saya bahwa kalau kita punya niat untuk menunjukkan pada sesuatu bahwa kita bisa, itu jalan akan terbuka. Jadi kalau kita tahu biasa anak bungsu itu kan anak-anak manja. Orang bilang harap gampang ya. Ketika tidak ada uang tinggal telepon kakak. Kakak yang saya perlu ini. Tapi Bung William terbalik, malah dia lebih menjadi petarung. Nah, itu mungkin melanjutkan pertanyaan dari Bung Luis. Kira-kira sosok siapa di belakang Bung William yang menjadi orang yang betul-betul memotivasi bahwa ketika Bung William gagal, maju lagi. Ketika mungkin pikiran-pikiran kayak saya sudah putus asa, pasti kan ada masa-masa yang tadi Bung William diterpa badai begitu. Nah, ini seperti apa? Apakah mungkin kekasih atau mungkin ada orang-orang ini atau mungkin diri sendiri ya? Saya tetap harus maju gitu. Ya, itu semua terjadi ketika saya ini kan dulu sekolah tidak terlalu pintar, Pak. Oh, siap. Dalam keluarga mungkin yang lain jauh lebih pintar-pintar. Terus dalam keluarga mungkin kita ini tidak terlalu dianggap bisa. Tapi saya punya tekad satu hal waktu itu yang mendorong diri saya untuk membuktikan kepada keluarga, kepada teman, bahwa saya akan buktikan. Saya tidak perlu berbicara, tapi saya tunjukkan dengan hasil kerja. Jadi hinaan atau dulu ada hal yang disampaikan sebagai hinaan kepada saya, itu bukan mendowngrade kemauan saya, tapi itu sebagai hal yang memacu saya untuk melawan dan membuktikan itu. Yaitu dibuktikan dengan hasil saya hari ini. Luar biasa. Luar biasa ya Bung Luis. Pak, ini pikiran yang luar biasa. Saya sih berpikir hari ini ya mungkin saya belum bisa sampai di level berpikir begitu, tapi itu luar biasa ya. Bung Will, saya percaya bahwa perjalanan Bung Will dari awal, maksudnya dari perjalanan dari awal sampai ada pada posisi ini, pasti dalam proses memanage usaha ini ada tantangan-tantangan. Mungkin bangkrut dan lain sebagainya pernah mungkin dialami. Mungkin Bung Will bisa bagikan itu kita semua. Ya, pasti semua pengusaha itu pasti ada naik, ada turun. Naik dan turun. Saya pun awal ini saya ini perintis, bukan penerus. Yang saya mau pastikan satu, bahwa saya ini perintis, bukan penerus. Pasti dari awal yang saya lakukan itu modal kurang, terpaan itu datang, masalah itu silih berganti. Tapi saya punya tekad bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Yang tidak ada jalan keluar, kita menyerah dengan masalah. Yang tadi disampaikan juga bahwa sampai ke titik bangkrut itu tidak. Tapi sampai benar-benar tidak ada uang di rekening itu sering saya lakukan, terjadi. Tapi saya tegar bahwa di samping ada orang kadang begini, kalau ketika mulai itu, ketika uang sudah tinggal 1 juta, 5 juta udah takut. Kalau saya untuk melakukan bisnis saya, semua walaupun di rekening tinggal 100.000 saya lakukan. Karena itu adalah tekad saya bahwa saya yakini bahwa apa yang saya lakukan dan saya percaya itu akan berhasil.
tekad itu menjadi yang utama. Biasa. Jadi ada pepatah yang bilang bahwa dari langkah 1000 itu ditentukan dari langkah pertama. Kan? Jadi Bung Will punya tekad bahwa melangkah terus akan sampai kepada langkah 1000. Jadi ini motivasi juga buat rekan-rekan muda, sahabat Colo-Colo Podcast. Nah ini kita juga perlu tahu kira-kira saat ini Bung William itu punya karyawan tuh kira-kira berapa orang. Kan ini kan usahanya ada di beberapa kota di wilayah Papua Barat ini kan pasti butuh banyak karyawan. Mungkin bisa disampaikan ya sekitar berapa orang lah yang Bung William sekarang pimpin begitu. Saya tidak bisa pastikan, kalau mungkin 20-30 orang ada ya. Wow. 20 sampai 30 orang. ya. Ya luar biasa. Karena kebanyakan sekarang sudah kayak kita kalau kerja yang di ini saya sudah sistem kontrak, jadi sudah tidak sistem lagi, Oh. tidak kayak dulu kan lebih banyak, sekarang sudah karena efisiensi dan juga ini sudah lebih berkurang. Iya ya sistem kontrak. Jadi saya tanggung jawabnya langsung disampaikan. Saya Nah kita tahu bahwa Bung William tadi memperkenalkan diri sebagai Ketua HIPMI Provinsi Papua Barat. Nah ini perjalanan menuju HIPMI ini juga kan tadi pengusaha nih. Kita tahu bahwa Bung William waktu pengusaha hanya berpikir bagaimana membangun usaha. Nah, ini sekarang masuk ke dalam organisasi pengusaha. Nah kira-kira bagaimana perjalanan sampai bisa tiba di menjadi Ketua HIPMI? Mungkin bisa di-sharing untuk kita. Oke. Saya kebetulan dulu beranjak dari bergabung dengan HIPMI itu tahun 2016. Saat itu masih jadi anggota, saya juga masih usahanya baru-baru ya. Ya. Saat itu. Setelah itu 2018 saya mencalonkan diri sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Kaimana. Oh. Setelah itu saya bentuk organisasi itu. Waktu saya pertama kali HIPMI terbentuk di Kabupaten Kaimana saya bentuk. Ya. Dan setelah itu saya menjalani keseharian sebagai pengusaha dan juga Ketua HIPMI Kaimana. Setelah itu saya maju dalam kontestasi pemilihan Musda ya. Musda. 2021 bulan November kalau nggak salah. Untuk maju bertarung sebagai Ketua HIPMI Provinsi Papua Barat yang saat itu masih satu provinsi. Ya. Sampai hari ini pun masih satu. Untuk perusahaan HIPMI ya, kalau provinsinya sudah 2. Saya bertarung saat itu, saya sebagai orang baru ya, karena itu ada teman-teman dari provinsi beberapa, karena saya tunjukkan tekad saya, tunjukkan kinerja saya yang baik saat memimpin HIPMI Papua Barat, teman-teman semua sepakat untuk mendorong saya jadi Ketua HIPMI. Kaimana itu mendorong saya untuk jadi Ketua HIPMI Papua Barat. Oh betul. Itu tahun berapa? 2021, ini sudah tahun terakhir saya, tahun depan sudah dimisioner. Dimisioner ya tahun depan. Berarti sudah mau 3 tahun. Iya. Kita HIPMI cuma 3 tahun dan di satu level cuma boleh sekali, tidak boleh 2 kali. satu periode 1 kali. Satu kali aja, tidak boleh 2 kali. Luar biasa itu peraturan organisasi. Iya. 3 tahun, hampir 3 tahun sudah memimpin HIPMI Papua Barat, dan kita tahu bahwa di tangan Bung William ini banyak cetakan HIPMI yang menurut kabar-kabar yang saya terima, HIPMI Papua Barat itu terkenal yang untuk Indonesia cukup terkenal, artinya kinerjanya bisa diukur karena pentolan-pentolan di kementerian itu kan banyak juga orang-orang HIPMI dari Papua Barat. Nah, ini kira-kira dari setelah ini kan tahun depan dimisioner nih, ada tidak rencana langkah untuk ke nasional? Ya, saya belum tahu ya, karena posisinya masih 2 tahun lagi. Ya, kita lihat mengalir sajalah. Kan masih banyak rintangan, masih banyak juga senior-senior yang mungkin mau berkonsentrasi. Kita nih kebetulan kan menyiapkan diri dan juga menjalani apa yang ya kita jalani hari ini. Baik, Bung Will, saya artinya secara pribadi sebagai anak-anak Kaimana kita bangga juga Bung Will mewakili Kaimana untuk ada di provinsi sebagai Ketua HIPMI. Mungkin Bung Will bisa bagi untuk kita semua kira-kira program-program strategis yang menjadi program strategis HIPMI untuk wilayah Papua Barat ini seperti apa, mungkin bisa dibagikan. Saya kebetulan kita HIPMI Papua Barat ini usianya masih muda sekali. Saya ini ketua umum HIPMI kelima, ada ketua umum pertama Bung Abdur Citmau, kedua Anda Andi Mandukeleng, ketiga Pak Markus Citmau yang almarhum mantan Bupati Wakil Bupati Maibrat, dan juga yang keempat itu Arya Daat, Ibu Dian Daat, yang kelima saya. Wajar bahwa HIPMI hari ini masih muda lah di Papua Barat. Kita tidak sama dengan Papua yang itu seniornya sudah ada Bang Bahlil, Bang Andi Rukman dan lain-lain. Tapi saya sebagai Ketua HIPMI Papua Barat berusaha
bagaimana step by step kita masukkan teman-teman kita. Saya selalu bilang teman-teman bahwa kita jadi pengusaha ini bukan saja jadi pengusaha, tapi harus masuk dalam pemerintahan, yaitu DPR atau eksekutif. Ya sayang bahwa hampir di kepemimpinan saya, kita yang anak-anak HIPMI yang jadi DPR provinsi itu ada 1, 2. Kalau di provinsi itu ada 3 kalau nggak salah, 3 yang masuk. Itu pun kita dorong ada DPD RI 1 yaitu bendahara saya, bahwa ini bentuk dari HIPMI bahwa kita kaderkan teman-teman itu bukan saja sebagai pengusaha, tapi juga harus masuk dalam pemerintahan, yaitu eksekutif dan lain-lain, atau dalam legislatif. Kita membuka ruang itu, dan program-program saya selalu hari ini bahwa kita rekrut semua pengusaha-pengusaha muda. Orang kadang bilang harus masuk HIPMI, harus punya usaha. Benar. Tapi tidak salah juga ketika anak-anak adik-adik kita yang OAP yang mau bergabung. Yang mau bergabung dengan HIPMI, saya berikan bahwa orang mau jadi pengusaha itu ada satu itu karena punya background pengusaha, yaitu memang dia punya pewaris. Yang kedua itu adalah orang yang punya visi dan juga orang punya networking. Sebanyak apapun semangat kita, kalau networking kita nggak ada, kita akan jadi pengusaha. Saya bisa seperti hari ini karena networking HIPMI yang saya dapat membuat jaringan saya itu menjadi lebih bagus. Sepakat. Saya sepakat dengan Bung William. Artinya hari ini kalau kita pengusaha hanya bergerak sendiri, kita tidak jadi apa-apa. Tapi kita masuk di dalam sebuah organisasi, itu membuat networking kita atau jaringan kita semakin luas. Contohnya mungkin di satu kota lain ada kebutuhan ini, terus kita punya, kita bisa share di situ. Kira-kira begitu. Setuju. Ya. Sehingga membuat jangkauan kita untuk usaha kita semakin bisa tidak hanya satu produk, tapi bisa berbagai macam produk. Nah ini yang keren, artinya Bung William tadi cerita dari kecil sudah berkecimpung di usaha-usaha kecil-kecilan sampai jual beli pala sampai akhirnya sekarang jadi ketua HIPMI Papua Barat. Nah ini mungkin sedikit motivasi buat, apalagi tadi bilang UAP, karena kita anak-anak UAP ini seringkali bingung ketika mau jadi pengusaha. Artinya kayak tadi Bung William bilang harus ada duit dulu baru kita bisa usaha. Nah, coba mungkin kira-kira yang paling mudah ditangkap untuk menjadi sebuah pengusaha oleh kita punya adik-adik yang mungkin mereka tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah, tapi mereka punya kemauan untuk berusaha, kira-kira bagaimana? Saya kebetulan juga SMA saja. Ini motivasi untuk semua adik-adik, terutama OAP, bahwa pekerjaan itu cuma bukan 2 saja. Kebanyakan teman-teman OAP dan juga teman-teman lain itu selalu cuma punya 2, kalau tidak PNS, TNI Polri. Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain. Saya mau sampaikan pesan bahwa kalau yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalau mau jadi seorang sukses itu harus jadi pengusaha. Lompatan yang begitu cepat itu adalah pengusaha. Bagaimana kita memantapkan diri kita, meyakinkan diri kita untuk melangkah. Minta maaf kalau di usia saya hari ini saya jadi pegawai negeri, tentara, polisi, saya masih jadi anak buah. Tapi hari ini saya jadi pengusaha, saya sudah jadi pimpinan. Yang berikut juga, mau jadi sukses itu harus keluar dari zona nyaman. Yang mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi PNS itu orang yang masuk di zona-zona nyaman. Ya. Kalau mau dapat lompatan yang tadi Pak Binsar sampaikan bahwa mau jadi lompatan yang begitu tinggi, ya harus jadi pengusaha dan berani. Saya bisa jadi posisi hari ini karena punya tekad yang tadi saya sampaikan. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Ketika mau jadi seorang sukses, jangan pernah malu. Jangan ketika baru mulai usaha, uangnya per 200 juta, mau beli mobil. Akhirnya ketika mau usaha lagi, harus pinjam atau ngutang di orang. Saya dulu, saya jadi pengusaha, baru punya mobil itu sekitar sudah punya alat berat. Karena menurut saya, orang mau hina kita, hasilnya yang kita tentukan. Kalau hari ini kita contohnya baru jadi pengusaha, baru kerja pekerjaan proyek 500 juta, untungnya 100 juta, sudah pakai beli mobil DP lagi, terus mobilnya dicicil, akhirnya, dan kebanyakan yang terjadi di pengusaha Papua gitu. Ketika ada uang sedikit, uang ini dipakai sudah pergi karaoke kah, atau pergi di mana kah, akhirnya semua jadi down. Bermanage uang itu menjadi hal yang penting. Ketika kita punya uang, kita simpan. Jangan, kalau pertama kali kita kerja, kita pinjam uang, jangan tahun kedua kita kerja, kita pinjam uang lagi. Itu yang menjadi kebiasaan semua pengusaha, terutama yang memulai itu ketika ada uang sedikit kelihatan, sudah foya-foya.
bawa istri, atau kalau saya punya keluarga bawa istri beli ini, anak beli itu, berusaha untuk di manage. Bahwa kebutuhan rumah tangga, kebutuhan apapun itu harus di skala. Kalau menjadi pengusaha sukses itu bukan kita pelit, tapi yang berpengaruh banyak usaha ini ketika dapat duit proyek, pulang kasih istri semua, atau pulang istri kita belanja. Harusnya di manage bahwa 1 bulan pengeluaran 5 juta, 5 juta dikeluarkan, yang lain disimpan dan ditabung untuk modal berikut. Itu menjadi motivasi saya bahwa semua hal tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Itu kunci sebenarnya. Karena zona nyaman tadi itu hari ini banyak anak-anak muda dari 1.000 yang diambil untuk jadi polisi, yang tes 10.000. Terus habis itu nanti tunggu lagi tahun depan, akhirnya kan menunda-nunda suksesnya. Tapi Bung William tadi bilang sukses itu ditentukan dari keberanian kita untuk melangkah. Bagaimana Bung? Mau jadi pengusaha sudah kapan, Bung Luis? Kita bagaimana? Hari ini sangat menginspirasi sekali apa kiat-kiat usaha yang disampaikan oleh Bung Will. Saya kira ini perlu disimak baik oleh kita semua, sahabat Colo-Colo Podcast, terutama kita anak-anak Kaimana, khususnya anak-anak OA. Jangan kita termakan opini yang mengatakan bahwa anak-anak OA tidak bisa bangkit menjadi pengusaha. Padahal itu cuma opini, kita belum memulai gitu ya. Iya. Sebenarnya kuncinya di manajemen tadi Bung William bilang, ya kalau hari ini untung 5.000 ya berapa ribu disisihkan untuk melangkah ke depan, jangan dihabiskan tuh. Jangan bilang tiba saat dibakar atau habis hari ini besok cari lagi, itu zaman dulu. Sekarang ini zaman berbeda gitu ya. Iya. Tadi saya dengar di perkenalan ketua sepeda. Ini ketua sepeda berarti komunitas sepeda atau ikatan sepeda yang? Ikatan Sport Sepeda Indonesia, ISI ya. Oh, isi. Pemprov. Karena kebetulan waktu ditunjuk saat mantan ketua HIPMI dulu Okto untuk HIPMI sepeda, ya kita sudah dilantik. Tapi berakhir juga di tahun depan kalau salah. Ketua sepeda. Saya sedikit mengulik tentang sepeda. Saya teringat akan Neil Armstrong, bahwa seorang pesepeda yang luar biasa itu. Dia waktu itu mengalami sakit yang cukup fatal, tapi dia tetap berusaha untuk bagaimana berlatih untuk ikut turnamen, saya lupa turnamen apa, tapi turnamen bergengsi untuk sepeda. Dan dia bilang bahwa keadaan apapun tidak bisa membatasi kita untuk melakukan hal yang kita mau raih. Jadi memang itu menjadi motivasi itu kalau teringat dengan Neil Armstrong. Oke Bung William, ini saya lihat bahwa kita di Kaimana ini saat ini bagaimana ya, orang bilang ekonomi lagi kurang bagus. Nah ini ekonomi kurang bagus. Nah kira-kira dengan ekonomi kurang bagus ini berpotensi tidak tetap seorang pengusaha itu punya mimpi yang besar terkait dengan ya mungkin kira-kira pandangan Bung William ini kan, kalau Bung William ini kan sudah bisa dibilang pengusaha besar. Nah pengusaha-pengusaha kecil seperti mungkin pedagang-pedagang terus ini ke depan, kira-kira ada mungkin motivasi buat mereka bagaimana melihat pasar yang hari ini ada di Kaimana? Saya mau sampaikan kepada semua pengusaha UMKM ya istilahnya, bahwa kalau mau jadi pengusaha itu harus berinovasi. Saya bisa sampai hari ini itu bukan karena saya berdiam di Kaimana. Saya pernah keluar, sampai hari ini saya masih kerja di luar. Saat saya mulai merintis sudah mulai punya modal, saya kerja sampai Jayapura, ke Nabire, sampai ke pegunungan pun, daerah Wagita dan lain-lain. Bahwa kalau mau jadi pengusaha yang biasa-biasa saja, ya pakai pola-pola lama. Yaitu buka kios, duduk tunggu, ya itu tidak akan lompatan-lompatan yang berbeda. Tapi kalau mau jadi pengusaha yang sukses, sebenarnya orang bilang hari ini ekonomi Indonesia itu melemah. Bukan saja di Kaimana, tapi hampir semua. Tapi bukan karena itu, karena sudah berubah zamannya. Zaman dulu kita beli HP, kita beli baju di store. Hari ini lihat online. Yang saya tadi sebut sampai bahwa memang teknologi dan inovasi itu menjadi hal yang penting untuk hari ini. Kenapa hari ini Cina bisa kuasai pasar? Karena dia punya banyak. Dulu kan Amazon, hari ini Alibaba menguasai dan lain-lain. Itu karena inovasi yang kita lakukan. Mau jadi seorang pengusaha pun, kenapa hari ini bisa maju? Karena berinovasi. Dulu mungkin ada kios-kios konvensional yang pakai jeruji. Hari ini orang yang bikin semi minimarket yang terlihat cantik, orang datang untuk menarik. Jadi kalau saya sampaikan kepada semua pengusaha,
Kalau mau jadi sukses, mau punya lompatan ini, ya harus berani berinovasi. Kalau tidak mau berinovasi, ya pasti kita akan ketinggalan. Benar, inovasi kunci juga. Saya belajar dari, artinya kita nih kebetulan Karang Taruna dipercayakan urus Pujasera. Banyak pengusaha-pengusaha situ yang belum berani untuk berinovasi. Nah, nanti kedepannya mungkin suatu kali kita podcast dengan Bung William mungkin sambil kumpulkan mereka untuk memberikan motivasi untuk terkait inovasi. Sekarang uang itu sudah pegang lagi ya, artinya orang sekarang sudah pakai uang elektronik, dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita di kayak mana bisa tidak kita berinovasi kan? Iya. Jadi memang ini peran kita sebagai generasi muda untuk mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa mengedukasi anak-anak muda untuk bisa berani berinovasi, karena hari ini inovasi kita itu bisa dalam bentuk kemasan atau apapun itu juga harus menarik begitu. Saya kasih contoh dulu, pernah saya saat kita HIPMI seluruh Indonesia 34 provinsi saat itu kita studi ke Singapura. Saat itu kita ke satu department store yang memang dia punya outlet ada berapa puluh lah, saya lupa pastinya. Kita bawa produk dari Papua Barat, yaitu sukun dan lain-lain. Pertama yang dia lihat tuh packaging. Packaging itu kan kemasan. Kemasan itu menjadi menarik. Coba kalau kita masuk, kalau kemasan yang menarik pasti kita tertarik untuk membeli. Yang kedua higienis. Yang ketiga itu konsisten. Kebanyakan kita di Singapura sudah tawarkan, mereka sudah setuju. Tapi mereka bilang ini bisa konsisten nggak? Karena kebanyakan di Indonesia ini ketika kirim pertama bagus kualitasnya, kirim kedua kualitas turun. Yeah. Yang ketiga tidak konsisten, musim-musiman. Makanya selalu konsisten itu penting. Saya selalu bilang pertama itu komunikasi, kedua itu kualitas, ketiga itu komitmen, keempat itu konsisten. Kalau dia punya komunikasi yang baik, dia punya kualitas yang baik, dia punya komitmen yang bagus, dia akan konsisten. Tapi kalau hilang rasa satu, dia pasti tinggal, dia tidak punya konsisten itu. Makanya itu menjadi pesan untuk semua pengusaha bahwa inovasi itu penting. Kalau lakukan hal yang sudah dilakukan orang lain itu hal yang biasa. Hari ini coba lihat Facebook, dari anak sekolah, kuliah, menjadi orang paling kaya di dunia. Orang tasul 10 orang terkaya di dunia. Karena dia membuat inovasi. Elon Musk, dia buat Tesla, yang membuat saham dia begitu naik, melonjak. Itu karena inovasi yang dilakukan. Hari ini orang terkaya yang punya LV. Kenapa? Hari ini LV bisa jadi orang terkaya. Karena brand-brand dia atau produk-produk dia itu selalu inovasi. Ketika inovasinya kurang, pasti dia akan hilang daripada itu. Makanya kenapa selalu orang bilang ketika pengusaha sudah masuk ke usia-usia 40, 50, dia perlu anak-anak muda. Perlu muda ya. Anak-anak muda jauh lebih inovasi. Supaya inovasi itu tetap berjalan. Kalau orang menjadi pengusaha sukses, itu harus terima pendapat, terima masukan, dan mau bertanya. Karena tidak ada orang yang pintar. Semua pasti punya kekurangan. Ya. Hanya mungkin bahasanya mereka lebih dahulu tahu dibanding yang belum. Ya. Nah, ini yang kita perlu melihat bahwa tadi pesan Bung William itu terkait dengan 3 poin tadi, Bung Luis. Kira-kira Bung Luis, Bung Luis sudah teringat yang mana dari 3 poin tadi? Tadi komunikasi, Ya. terus apa? Kualitas dulu, baru komitmen, baru bisa konsisten. Iya. Jadi beberapa hal ini dia seperti mata rantai ya, tidak yang satu tidak ada gitu proses orang bilang menuju kesuksesan itu agak sulit. Jadi tiga ada beberapa yang tadi disebutkan Bung Will itu menjadi modal yang harus dimiliki oleh kita yang ingin sukses dalam dunia usaha. Gitu Jadi, ya. jadi tadi yang saya boleh tangkap itu, contoh macam saya ini kan tinggal di Jalan Epidus. Di situ hampir ada 10 kios yang menjual barang yang hampir sama-sama, mirip lah. Nah, sebenarnya harusnya ada inovasi ketika anak muda yang buka kios di situ, dia mungkin dari sisi barangnya ya tidak sama, toh? Itu kan bagian daripada dia melakukan inovasinya.
hanya konsistennya untuk tetap. Biasanya juga ada orang buka tidak serius juga, buka tidak jelas, jadi waktu pelanggan datang Tidur. ya dia tidur terus dia tidak buka, akhirnya lama-lama pelanggan juga kecewa untuk datang ke dia. Ini yang bicara konsistensi tadi. Nah mungkin hari ini bicara bahwa anak muda itu banyak hanya jadi followers, ikut-ikutan, angin bawa ke kanan ikut, angin bawa ke kiri ikut. Jadi kalau Bung William ini bicara tentang menciptakan. Nah, jadi memang kalau Bung William lihat ini kira-kira kita di Kemana nih sumber daya alam apa yang kira-kira dari pengalaman sudah berdiskusi dan apa yang patut kita bisa apa bisa dibilang dikembangkan begitu. Kira-kira apa ya? Ya, tadi mungkin saya potong masuk sedikit Pak Bizar tadi sampaikan bahwa hari ini mungkin ekonomi Kayamana tidak baik-baik saja. Bahwa mungkin tadi bahwa pasar, saya bilang bahwa daya konsumtifnya kurang. Itu bukan terjadi di Kayamana, tapi hampir semua. Suatu daerah itu mau maju cuma ada dua saja. Kalau nggak kekayaan alam, keindahan. Dan saya rasa Kayamana punya dua-duanya. Yaitu kekayaan alam yang luar biasa, yaitu ikan yang melimpah. Mungkin ada gas di Arguni, tapi hari ini eksplorasi ini belum tua. Ada emas di Etna dan Yamor. Ada kayu. Tapi tidak kalah menarik, itu ada Triton yang begitu indah. Ada Triton yang begitu indah, ada venue, Pulau Penyu, ada beberapa kawasan yang mungkin bisa menjadi daya tarik Karawabi dan lain-lain. Tapi harus fokus bahwa apa yang hari kita kejar. Contohnya kabupaten dengan PAD terbesar itu Badung, bukan Badung, Badung, Bali. Itu 9 sampai 10 T. Apa yang dia 9 sampai 10 triliun? Itu bukan dari kekayaan alam. Tapi itu dari para wisata yang dijual. Kawasan Seminyak, kawasan Canggu, kawasan Nusa Dua, Kuta, itu semua sudah kawasan Badung. Itu APBD-nya itu 10 triliun. 9 sampai 10 triliun. Kita cuma 1 triliun. Itu apa yang mereka dapat? Yaitu dari pajak restoran, pajak hotel, pajak air. Saya dengar pun kalau nggak salah pendapatan mereka dari PDAM itu triliun. Hampir 1 triliun. PAD-nya. Dari air saja 1 triliun. Hotel-hotel. Dan saya rasa Kayamana itu tidak kalah dengan Badung. Tapi bagaimana bukan saja dari pemerintah, tapi dari SDM juga. Itu menjadi hal satu kesatuan. Kita datang ke Bali, coba teman akan bahwa orang Bali itu betul-betul menghargai turis dan menghargai wisatawan. Bahwa mereka menganggap bahwa wisatawan atau turis lokal atau mancanegara itu adalah penghasilan bagi mereka. Jadi mereka melayani itu dengan sepenuh hati, sopan dan lain-lain. Itu menjadi budaya yang menarik orang untuk datang. Saya rasa di Kayamana itu juga bukan saja peran pemerintah, tapi masyarakat juga. Kita semua ingin Kayamana ini maju. Ya apa hal? Saya pernah waktu diskusi sama satu teman vlogger, dia bilang gini, di Arab hari ini, dulu itu minyak dan haji. Hari ini ada mereka buat satu kota yang bebas. Ya apa saya lupa ya dia bilang. Kenapa dia bilang? Karena minyak itu akan habis. Kekayaan alam itu akan habis. Tapi kalau para wisata, kita jaga bagus, kita maintain bagus, sampai kapanpun dia tidak akan menguras satu hal pun. Tapi ketika alam itu ada yang berkurang. Kalau hutan kita tebang kayu, pasti ada pengundulan, air berkurang, dan lain. Ada dampak-dampak. Tapi kalau pariwisata tidak akan pernah hilang. Karena itu yang kita jaga. Dan saya rasa Kayamana punya itu. Jadi saya minta juga untuk semua stakeholder, semua juga saudara bahwa ini menjadi tanggung jawab kita, kecintaan kita. Saya juga sebagai anak Kayamana ketika daerah ini pariwisatanya maju, itu menjadi hal yang baik. Dan itu butuh peran semua orang. Jangan lagi ada datang karena ini saya punya wilayah di Palang. Itu karena terkatanya menurut mereka di sini bahwa ada beberapa kita turun ini wilayah mereka atau tempat mereka di Palang itu kalau turis masuk kayak gitu diviralkan hari ini udah selesai kita Kayamana. Iya. Artinya kita bangun dengan bertahun-tahun tapi gara-gara satu kesalahan bisa membuat Fatal. Memang ini kita tahu bahwa Kabupaten Kayamana punya program ini terkait dengan pariwisatanya lagi gencar-gencar. Tapi juga perlu dukungan semua pihak.
termasuk kita generasi muda hari ini, bagaimana mengedukasi supaya kita punya saudara-saudara yang punya hak wilayah di Trito, di daerah-daerah wisata ini ikut menjaga. Artinya tidak lagi contohnya pala, terus mungkin terkait dengan hewan-hewan yang langka itu mungkin jadi mangsa atau dan lain-lain. Ini kita memang menjadi tanggung jawab kita. Dan tadi Bung William bilang memang pariwisata itu kunci daripada pembangunan suatu kota yang tidak merugikan alamnya. Tapi memang budaya ini memang butuh waktu yang lama, karena masalah sampah saja masyarakat juga tidak serius. Artinya yang tinggal di pesisir-pesisir pantai ini termasuk orang yang suka buang-buang sampah di laut, yang akhirnya bisa membuat wisata kita rusak. Artinya ketika turis datang itu badaki kotor ini, saya kasih taruh di sebuah vlogger dan besok orang setidaknya yang rencana mau ke kemana batal sudah, kota kotor gitu. Tapi ini tantangan buat kita orang Kaimana untuk hal-hal kecil. Jangan kita selalu salahkan pemerintah, tapi kita juga harus punya kesadaran bahwa kita bagian daripada yang akan menikmati ketika barang itu jadi. Begitu ya, Bung Luis? Tadi kalau saya tangkap dari Bung Will tadi, yang menjadi daya tarik di Bali hari ini bukan saja karena pesona alamnya, tapi kulturnya. Kultur orang di sana juga sangat membuat turis-turis itu tertarik nyaman ya. Maka dengan adanya potensi kayak mana tadi disampaikan bahwa Triton dan lain sebagainya, tidak hanya itu yang nanti menjadi daya tarik, tapi faktor keamanan, faktor penerimaan masyarakat lokal terhadap suku-suku. Mereka menganggapnya suku-suku terhadap turis. Mereka menganggap turis itu adalah penghasilan, pendapatan bagi mereka. Mereka harus menerima gitu. Jadi saya kira ini luar biasa sekali. Bagaimana punya potensi wisata yang sangat luar biasa. Hari ini pemerintah daerah sedang gencar-gencar untuk melakukan pembangunan destinasi wisata di Kaimana. Saya kira ini perlu ada dukungan, baik dari semua stakeholder. Kita sebagai pemuda-pemuda Kaimana, kita juga turut membantu pemerintah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat. Saya dengar nih ke depan ada pemilihan pengurus HIPMI Kaimana ya. Kira-kira tahapannya sudah mulai berjalan atau sudah? belum? Tahapan rekrutmen sudah berjalan, mungkin pendaftaran di bulan ini ya. Saya berharap pesan untuk semua saudara, semua masyarakat Kaimana yang ingin bergabung ke HIPMI untuk mendaftar di kontak-kontak yang di pamflet. Mudah-mudahan dengan organisasi HIPMI dapat menambah pengusaha baru di Kaimana. Dan saya juga mau pesan bahwa kepada semua masyarakat bahwa ya kita cintai kota kita. Siap, itu penting karena kota ini maju, kita pun senang begitu. Jadi saya sendiri melihat bahwa hari ini Kaimana on the track untuk menuju kemajuan, hanya perlu dukungan semua orang. Jadi kalau macam mau kayak Bro William ya, ayo pengusaha-pengusaha muda gabung di HIPMI, karena disitulah tempat berjejaring. Artinya bisa berkenalan, ada yang menceritakan usaha yang ini itu. Jadi saya semakin orang dan lingkungan juga membentuk kita untuk semakin maju. Jadi kalau kita pengusaha ternyata kumpul di kelompok-kelompok miras ya, kita bisa jadi tukang miras. Tapi kalau kita pengusaha kumpul di pengusaha ya, semakin meningkat begitu kan. Jadi tadi Bung William ajak ya untuk pengusaha-pengusaha muda, ayo daftarkan diri untuk menjadi anggota HIPMI Kaimana. Nanti ke depannya ya berlanjut lah. Wah, ini kita tidak terasa dengan Bung William ini bisa sampai waktu yang begitu panjang. Terakhir Bung William mungkin ya, kita minta closing statement. Artinya apa yang harus dipesan buat generasi muda hari ini, apa yang menjadi harapan. Artinya kan memang Bung William masih berproses, masih muda. Kedepannya mungkin dan secara politik mungkin ke depan tadi bilang bahwa agenda-agenda nasional, agenda provinsi ini ditentukan oleh sepak terjang di politik. Nah, kedepannya mungkin Bung William juga bisa cerita terkait dengan harapan untuk anak-anak muda Kaimana. Siap. Ya, sampaikan ke semua saudara, kakak-kakak maupun adik-adik, untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak ada kata terlambat. Yang penting kita punya keinginan kuat, berani keluar dari zona nyaman, kita akan capai itu. Yang berikut juga, ini era semakin besar. Kita kadang anak muda dipandang remeh sama yang lebih senior. Tapi menurut saya,
umur itu bukan menjadi satu patokan, tapi bagaimana pengalaman dan juga keberanian kita semua. Saya berharap bahwa ini di era milenial, saya berharap bahwa saya mendorong untuk semua saudara, semua teman-teman untuk berani mengambil masuk dalam kontestasi apapun itu. Tapi sebelum masuk dalam kontestasi itu, siapkan diri kita. Jangan mau hal yang instan. Kebanyakan saudara semua, adik-adik, kakak ini mau sesuatu yang instan. Tidak ada hal yang instan. Semua harus berproses, dan saya sampaikan semangat untuk semua. Bahwa keimanan ini membutuhkan kita semua, kita harus terbuka, kita harus jangan pernah buang rasa dengki. Bahwa kita harus berusaha menunjukkan yang terbaik. Ketika kita tunjukkan hal yang terbaik, kita akan dipakai ke depan. Wow, keren, keren, keren. Mari kita bergandengan tangan. Itu pesan-pesan yang saya tambahkan lagi. Ya mungkin kedepannya ini karena Colo-Colo Podcast ini kan masih baru tuh. Ya, siapa tahu bisa dibina oleh HIPMI Papua Barat mungkin ke depan supaya kita juga bisa punya studio ya. Bagaimana? Siap. Kita Iya. Luar biasa. Mungkin Bung Luis ada yang perlu disampaikan? Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara semua, luar biasa. Terima kasih untuk perhatian kalian semua untuk ikuti diskusi kita di hari ini. Luar biasa tadi kiat-kiat usaha yang sudah disampaikan oleh Bung Will. Saya kira itu hal penting yang tentu menjadi catatan buat kita semua, dan sangat-sangat luar biasa. Hari ini saya merinding dengan apa yang disampaikan oleh Bung Will. Beliau start dari posisi yang sangat nol sekali. Dari tadi beliau sampaikan bahwa dua kali sampai datang di posisi ini sesuatu yang luar biasa. Begitu Bu Binza. Oke, sahabat Colo-Colo, kita sudah ada di penghujung acara. Hari ini kita podcast di kantornya Bung William, ya dengan suasana yang sejuk dan nyaman. Kedepannya kita akan ada dengan narasumber yang lain. Kita berharap terus sahabat-sahabat Colo-Colo untuk semakin semangat, boleh like, subscribe, dan juga komen kira-kira apa yang akan kami ulik lagi ke depan. Mungkin ada usulan dari sahabat Colo-Colo dan kita menunggunya. Oke, kita akan closing sama-sama. Sahabat Colo-Colo Podcast, kok hebat.